Ya, salam damai sejahtera kepada semua saudara-saudari sekalian. Sangat bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus karena berkesempatan bertemu dengan saudara-saudari di Tangerang di sini. Seperti mana yang telah disebutkan Pendeta Hana, ini memang pertama kali saya menjejakkan kaki di tempat ini. Syukur puji Tuhan, berpeluang untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan, dan saya pun belajar di sini, ya, sambil belajar sambil melayani Tuhan, sambil belajar. Nah, inilah semangat yang harus kita ada di dalam pelayanan dalam Tuhan. Pada malam ini ingin membawa kita merenungkan satu pelajaran yang berjudul Hati Bapa berbalik kepada anaknya. Tajuk ini saya ambil di dalam kitab Maleaki. Mari kita baca dulu di dalam kitab Maleaki pasal keempat. Maleaki pasal keempat. Maleaki pasal 4 ayat 6. Ayat 6. Kita baca mulai ayat 5 baik. Ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6. Dia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Baik, dua ayat ini merupakan message penutup, ya, di dalam kitab Maleaki. Seperti yang kita dapat lihat di sini, ini adalah satu message nubuat bahwa Tuhan akan mengutus Elia ini datang menjelang harinya Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan di sini juga menyatakan tugas Elia yang datang ini adalah untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Adakah di sini berarti Nabi Elia yang pernah diangkat oleh Tuhan hidup-hidup? Dan di dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 2 kan ada menceritakan Nabi Elia diangkat oleh Tuhan pulang kembali ke surga. Ya. Adakah berarti Nabi Elia yang diangkat ini diutus Tuhan kembali? Pastinya kita tahu jawabannya bukan. Sebab di dalam kitab Injil Lukas ada menyatakan nubuat yang disebutkan dalam kitab Maleaki adalah merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Seperti yang kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayat 17. Injil Lukas pasal 1 ayat 17. Ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi di sini gitu jelas mencatatkan bahwa Elia yang disebutkan ini adalah Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes Pembaptis adalah perintis. Dialah yang mendahului Tuhan Yesus untuk membuka jalan, menyiapkan satu umat yang layak baginya. Jadi Yohanes Pembaptis membawa semangat seperti yang di sini berkata dalam roh dan kuasa Elia. Jadi nubuat di dalam kitab Maleaki adalah merujuk kepada Yohanes Pembaptis yang memberi semangat, memberi kekuatan seperti Nabi Elia. Ya. Elia kita dapat lihat dia adalah seorang nabi yang berani untuk menegur kesalahan raja. Khasnya raja yang memerintah pada waktu itu ialah Raja Ahab yang jahat, yang mengawini seorang istri yaitu Izebel, dan istrinya telah membunuh banyak nabi Tuhan.
Jadi kita boleh bayangkan kerajaan Israel pada waktu itu memang sudah rosak iman mereka, dan umat Tuhan sudah menjadi celarut dalam iman mereka, kocak-kacir. Tetapi Nabi Ilya berani keluar untuk menegur kesalahan Ahab. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Pada waktu zaman Yohanes Pembaptis yang memerintah ialah Herodes. Tapi Yohanes Pembaptis berani juga menegur kesalahan Herodes. Bahkan dia dipenjarakan dan akhirnya mati syahid. Ya. Jadi tidak boleh lihat, inilah semangat Yohanes Pembaptis yang mendukung semangat dan kuasa Ilya. Dan nubuat dalam kitab Malaki sebenarnya juga merujuk kepada gereja benar pada zaman akhir ini. Jadi gereja Yesus sejati memainkan peranan seperti Nabi Ilya. Kita harus mendahului Tuhan Yesus menjelang harinya yang besar dan dahsyat. Kita harus menyiapkan satu bangsa umat yang layak baginya. Itulah sebabnya sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat merujuk kepada hari penghakiman, hari kiamat. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, kita diutus untuk menyiapkan satu bangsa yang layak bagi Tuhan. Kita perlu keluar memberitakan Injil, mempersiapkan satu umat. Kitalah umat itu, supaya kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Maka dalam Malaki pasal 4 tadi yang kita baca, Malaki pasal 4 ayat 6 ada menceritakan tentang ayat 6, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi ini tujuannya. Apa maksudnya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah? Arti di sinilah supaya jangan Tuhan memukul, itu adalah penghakiman. Ya. Kalau seorang itu tidak berbalik kepada Tuhan, maka dia akan dipukul oleh Tuhan. Dia akan menghakiminya, membinasakannya. Ya. Jadi bapak-bapak di sini adalah kata huruf, maksudnya banyak. Jadi bapak-bapak di sini boleh merujuk kepada bapak surgawi, juga boleh merujuk kepada bapak jasmani, dan juga boleh merujuk kepada dalam gereja ada bapak rohani yang menjaga jiwa jemaat. Jadi pertama-tama kita akan lihat dahulu hati bapak berbalik kepada anak. Kita lihat dari sudut rohani, yaitu hubungan manusia dengan bapak surgawi. Ya. Jadi semenjak Adam, kita tahu semenjak Adam berbuat dosa, maka dosa telah memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Namun kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Sehingga Tuhan telah membuat pakaian dari kulit binatang. Jadi membuat pakaian dari kulit binatang, maksudnya ada binatang yang perlu disembelih, ditumpah darahnya. Jadi semua ini adalah melambangkan penebusan, anugerah pengampunan dosa daripada Tuhan. Jadi kita dapat lihat kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Ya. Maka di dalam perjanjian lama kita dapat lihat Tuhan telah membuat satu rancangan penebusannya, rancangan penyelamatannya. Dan sampai di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri yang telah turun untuk menggenapi rencana penyelamatannya. Maka akhirnya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, menumpahkan darahnya, membuka satu sumber pengampunan dosa, membuka satu jalan yang baru dan hidup, sehingga kita boleh berjumpa dengan, berdamai dengan Allah Bapa. Jadi sangat bersyukur, inilah hati Bapa sudah berbalik kepada anaknya. Tapi adakah anak ingin berbalik kepada Bapa? Sebenarnya semua manusia adalah anak Allah.
Sebab sejak Adam, menurut di dalam kitab Injil Lukas pasal ketiga ayat 38, Anda menceritakan tentang silsilah Yesus, bukan? Maka dalam pasal 3 ayat 38, dari silsilah ini kita dapat lihat sampai akhirnya, yaitu Adam, dia adalah anak siapa? Adam sebenarnya anak Allah. Jadi sebenarnya manusia berstatus anak Allah. Terlebih sangat malang dan sedihnya, sejak manusia berbuat dosa, status anak Allah ini sudah hilang. Kita bukan lagi menjadi anak Allah, tetapi menjadi anak-anak dunia, hamba di dalam dosa. Tapi hati Bapa sekarang berbalik kepada kita. Dia ingin menerima manusia kembali. Itulah dia mati di kayu salib, membuka keselamatan bagi manusia. Jadi sangat bersyukur kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah berbalik kepada Tuhan. Tapi selanjutnya, kadang-kadang kita juga menjadi lemah. Walaupun kita sudah dipulihkan status sebagai anak Allah, ada kalanya kita menjadi lemah dalam iman. Kita juga menuruti keinginan daging, ya, menurut nafsu, sehingga melakukan pelanggaran dan dosa. Jadi saudara, pada saat kita lemah, pada saat kita di dalam pelanggaran dan dosa, adakah kita hanya menyerah, kita berputus asa, dan menganggap, oh Tuhan tidak menyayangi saya lagi, biarlah saya binasa begitu saja? Saudara, sebenarnya tidak. Allah Bapa hatinya sudah berbalik kepada kita. Tapi adakah kita rela merelakan diri hati kita berbalik kepada Bapa kita? Itulah persoalannya. Sebenarnya Tuhan tidak pernah membuang anak-anaknya. Seperti dalam perumpamaan anak yang hilang. Bapak yang setiap hari dalam kita menceritakan, Bapak itu setiap hari menunggu, menantikan kepulangan anaknya. Maka apabila anaknya pulang, dari jauh lagi dia sudah melihat, wah, anakku sudah pulang. Jadi kita boleh bayangkan betapa rindunya hati Bapa yang ingin anaknya kembali kepadanya. Jadi saudara, kita mesti ingat, hati Bapa sudah berbalik kepada anaknya. Tapi adakah kita rela berbalik kepadanya? Mari kita lihat di dalam kitab Zakaria pasal 1. Zakaria pasal 1 ayat 3. Zakaria pasal 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Di sini Tuhan berfirman, kembalilah kepadaku, ya, maka aku pun akan kembali kepadamu. Jadi saudara, di sini adalah menyuruh, menyarankan supaya anak-anak Tuhan yang harus bertindak inisiatif. Kita yang bertindak dahulu untuk kembali kepadanya. Maka Tuhan pun akan kembali kepada kita. Mendekatlah kepada Tuhan, Tuhan pun mendekat kepada kita. Jadi masalahnya bukan pada Tuhan, masalahnya pada diri kita. Adakah kita rela mau kembali, berbalik kepada Tuhan? Jadi kita lihat lagi di dalam kitab Hosea pasal 6. Hosea pasal 6 ayat 12. Pasal 6 ayat 1. Hosea pasal 6 ayat 1. Hosea pasal 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah menyembuh, yang memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 2. Dan yang akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang pasti muncul seperti fajar, dan yang akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di sini adalah satu seruan, mari
Untuk apa? Mari kita berbalik kepada Tuhan dan kita kenal siapa Tuhan. Tuhan kita adalah Dialah yang menekam, Dialah yang memukul, tapi Dia pula yang menyembuhkan, dan Dia juga yang akan membalas kita apabila kita kembali kepadanya. Yang paling penting adalah di dalam ayat 3, marilah kita mengenal, ya, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini yang penting. Sebab ada orang yang sudah sekian lama percaya Tuhan Yesus, tapi belum mengenal dengan sebenar Tuhan kita. Jadi marilah kita berbalik kepada Bapa kita. Nah, ini yang pertama. Baik, perkara yang kedua daripada tajuk ini, kita renungkan hubungan antara Bapa dengan anak. Ya, mula-mula kita ceritakan dahulu lah, kita akan bicarakan dahulu tentang hati Bapa berbalik kepada anaknya. Oke, jadi yang ada dulu di sini ada juga yang sudah menjadi Bapa lah. Jadi seorang Bapa, ya, yang telah menjadi Bapa, berarti kita memilih anak. Dan anak yang kita peroleh itu bukan karena saya mau anak, selepas saya bernikah saya mau anak, terus dapat anak. Tidak. Kita memperoleh anak adalah karena berkat Tuhan. Itu adalah milik pusaka yang diberikan oleh Tuhan, bukan? Ini tercatat dalam kitab Mazmur 123. Mazmur 127 ya, 127 ayat 3. Mazmur 127 ayat 3. Ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Baik. Jadi pengenalan yang penting bagi bapak, ibu bapak lah, kita memperkaya ada anak, itu adalah berkat. Nah, sama seperti pengalaman diri saya juga, selepas bernikah memang kami pun merancang supaya dapat dunia dua orang, mau menikmati kehidupan cinta manis dua orang, tidak ditanggung oleh orang lain, ya, belum ada lagi beban tanggung jawab menjaga anak. Jadi itu hasrat orang yang baru bernikah, kita mau enjoy dahulu, ya. Jadi selepas enjoy, kami rancang dengan istri saya, kita rancang 2 tahun lah, tidak mau dulu, ya. Sekali sudah 2 tahun kemudian kita rasa kita mau merancang ada anak, tapi berusaha, kenapa tidak katakan juga, belum lagi mengandung, aduh, saya pun cemas, istri pun cemas, bagaimana sampai sudah berusaha sekian lama tidak dapat, pergi periksa dokter, ya, periksa kesehatan masih saya dan istri, periksa pun dokter kata tidak ada masalah juga, ya. Itulah sampai tahun ke-5, ya, baru dapat anak. Jadi ini menjadi pengajaran bagi diri saya. Bukan kita mau rancang, kita honeymoon dulu, kita menikmati dunia dua orang dulu, baru mau ada anak. Tidak semestinya. Ya, memang kita perlu ada perancangan keluarga, tapi yang memberi anak adalah Tuhan. Jadi sangat bersyukur yang kita sudah menjadi status Bapak. Ya, biasanya kalau di Sabang kami bilang dapat pangkat di sini. Iya, dapat anak 1 pangkat. Kalau 2 anak, 2. Kalau 3 saja sudah. Ya, makin banyak pangkat dia di sinilah. Jadi ini adalah satu tugas, tanggung jawab dari Tuhan. Bapak adalah satu tugas yang sangat penting dari Tuhan. Sebab peranan Bapak secara langsung boleh mempengaruhi sebuah keluarga. Ya. Sebab pengaruh kita kepada anak memang sangat
langsung. Jadi kita boleh lihat kenapa kita selalu berkata dunia hari ini semakin rusak. Sebenarnya ada keluarga yang bagaimana, maka baru ada satu sosial masyarakat yang bagaimana. Kemudian daripada sosial masyarakat yang bagaimana, terbentuk satu negara yang bagaimana. Dan dari negara yang bagaimana, terbentuk dunia yang bagaimana. Jadi semua ini berbalik kepada apa? Berbalik kepada keluarga. Ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menjadi sehat, menjadi insan yang berguna, ini adalah sangat pentingnya peranan tanggung jawab ibu bapak, khasnya bapak. Ya. Jadi kita tahu bapak dan anak ada satu gap, ada satu jurang umur sekurang-kurangnya 30 tahun. Bagi saya memang 30 tahun. Sebab saya melihat bapak saya umur 30 lahir saya. Dan saya sendiri pun umur 30 lahir anak saya. Jadi saya bilang mindset jelas satu generasi 30 tahun. Oke. Jadi bayangkan saudara, umur 30 tahun yang jurang umur ini, pastinya banyak perbedaan, perbezaan, pikiran, konsep, ini konsep nilai, dan juga pendidikan, persekitaran, semuanya berbeda. Jadi disebabkan banyak perbedaan ini, pastinya kedua orang ini memiliki pikiran, pandangan yang berbeda. Ya. Maka disebabkan pikiran dan pandangan berbeda, juga muncul ini konflik, mudah ada konflik. Sebab kita mengajak begini. Bagi anak, tidak. Sekarang bukan begini, zaman sekarang bukan begitu. Jadi memang ada banyak perbezaan pikiran. Ya, sebab persekitaran tidak sama. Jadi untuk mengeratkan hubungan bapak dengan anak, maka hati bapak yang perlu berbalik kepada anak. Ya, sebagai bapak yang perlu berbalik kepada anak. Kenapa? Kenapa kita hanya berkata bapak berbalik kepada anak, tidak sebut ibu, hati ibu berbalik kepada anak. Sebab hati ibu sudah melekat pada anak, bukan enggak? Hasilnya kita sudah jadi ibu kan, sebab dari kandungan lagi kita mengandung anak 9 bulan. Wah, hubungan anak dengan kita sudah satu padan. Dapat merasakannya. Kemudian bayi kita yang kasih susu dia, malah mendekat di kita bilang badan pangkuan, kan? Badan kita menyusu, kasih kita kepada anak 100% kepadanya, jaganya dengan rapi. Kita mendidik, menjaganya sampai membesar. Jadi hubungan ibu dengan anak memang sudah cukup rapat, cukup mesra, cukup memang dekat punya. Fokusnya ibu kepada anak memang sangat banyak. Tapi bapak pula bagaimana? Sebab saya sendiri pun bapak, memang fokus bapak berbeza lah. Bapak lebih fokus kepada pekerjaan kita, lebih fokus kepada kawan-kawan kita, lebih fokus kepada hobi ataupun kita punya hiburan lah, ya kita punya minat bersama dengan kawan-kawan kita. Kita jarang ataupun dikit waktu kita untuk diluangkan kepada anak. Kita tidak akan berkata, oh kita akan rancang masa bersama anak. Tidak, kita tidak akan terpikir. Sebab saya sendiri pun begitu. Itulah sebabnya Alkitab mengajar kita harus hati bapak berbalik kepada anak. Bapak yang perlu belajar hal ini. Saya sendiri pun perlu belajar bagaimana mau mendekat kepada anak. Ya. Supaya anak ini terbentuk satu jiwa, pikiran yang sehat. Ya. Jadi bapak perlu belajar bagaimana mengeratkan hubungan. Saya rasa yang paling asas ialah perlu bertindak inisiatif, take inisiatif, mendekat kepada anak kita, meluangkan masa bercerita dengan anak.
Jadi khasnya kalau di keluarga saya waktu makan tidak boleh pegang HP. Ya, masa makan, dan kita satu keluarga, kami satu keluarga boleh bercerita bersama. Jangan masing-masing makan, aduh, tidak cakap, tidak ada cerita. Itu tidak sehat. Jadi waktu makan itu sangat penting. Di sanalah waktunya kita mendidik, berinteraksi, dan di sana kita mengajar anak kita. Jadi Bapak perlu juga memain peranan sebagai ketua, membimbing iman. Ya, kita bawa anak-anak membaca kitab bersama, berdoa bersama. Ini sangat penting. Ya, agar iman mereka terbentuk, dan peranan bimbingan teladan itu sangat penting bagi seorang bapak. Mari kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, terlebih didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di sini menasihat khasnya kepada bapak, supaya jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Ya. Kita juga perlu menghormati anak kita. Jangan kita berkata, saya bapak, saya memang ada hak untuk mengajar kamu. Tapi memang kita ada kewibawaan itu, tapi kita tidak boleh selalu menyalahgunakan kewibawaan untuk mendidik anak sehingga jatuh maruah anak kita. Khasnya di kalangan kawan-kawannya, itu penting di khalayak orang ramai. Kita perlu juga jaga air mukanya. Ya. Jadi di sini juga berkata, didiklah ya mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini yang paling penting. Bukan dengan cara sendiri, tapi dengan cara Alkitab, didikan kita. Jadi Tuhan memberi kita peluang menjadi papa. Sebenarnya juga adalah memberi peluang kita untuk coba memahami perasaan hati Bapa Surgawi. Sebenarnya inilah Tuhan mendidik kita. Sebagaimana Bapak Surgawi sangat sedih kalau kita tidak mendengar cakapan. Kadang-kadang kita manusia suka memberontak. Tuhan cakap ini, pergi kanan, saya tidak mau, saya mau pergi kiri. Tuhan cakap satu, saya tidak mau, saya ikut mau dua. Kau bagi saya option dua, saya tidak mau option dua, saya mau option yang ketiga. Ya, jadi itulah sifat manusia yang suka memberontak. Jadi bagaimana hati Tuhan? Pastinya hati Tuhan sangat terluka. Demikian juga kalau apabila anak memberontak terhadap kata-kata kita, kita akan sangat terluka. Saya rasa khasnya ibu. Bapak memang ada itu hati ada kuat sedikit, ya, tapi juga terasa sedih dan rasa terluka juga kalau anak-anak tidak menurut cakapan kita. Jadi ini juga satu peluang bagi kita untuk merasakan hati Bapak Surgawi kita. Baik, inilah hati Bapak harus berbalik kepada anaknya. Maksudnya kita perlu ubah diri. Kita perlu belajar bagaimana mendekat, memperbaiki hubungan dengan anak. Ya. Ini peranan dan tanggung jawab kita. Jangan sampai seperti Imam Eli. Kan? Imam Eli bagaimana? Walaupun anak-anak sudah durhaka, menjadi orang yang dursila, tidak menghormati Tuhan, menghina Tuhan, tapi Imam Eli menghormati anak lebih daripada menghormati Allah di surga. Ya, jadi itu Tuhan sangat marah, murka kepada keluarga Eli, sehingga dalam satu hari saja kita dapat lihat apa kesudahan keluarga Eli. Eli jatuh dari kursinya, mati. Dua anaknya yang pergi ke pertempuran
tewas dengan pertempuran dengan orang Filistin. Jadi dalam satu hari 3 bapak anak mati, termasuk anak menantunya, ya, yang waktu sakit bersalin akhirnya melahirkan Ikabod, tapi mama itu telah meninggal dunia. Itulah satu hukuman Tuhan kepada keluarga yang tidak menghormatinya, yang tidak mementingkan pendidikan agama, didikan Tuhan dalam rumah tangga. Baik, sekarang kita akan cerita perkara ketiga, yaitu hati anak juga harus berbalik kepada bapaknya. Semua kita adalah anak, bukan? Sebab kita ini adalah anak kepada papa kita, anak kepada mama kita. Kita ini adalah anak. Maka anak juga harus belajar berbalik kepada bapak. Bagi saya, mungkin skop ini harus diluaskan. Hati kita harus berbalik kepada bapak dan mama. Ya. Mungkin biasanya hati anak sudah melekat sama ibu, kan? Tadi sudah kata ibu sangat sayang kepada anak, otomatisnya anak pun sangat sayang kepada ibunya. Tapi kepada bapak no feeling, bukan kan? Biasanya anak tidak ada feel terhadap bapak. Ya, maka Alkitab juga mengajar kita harus berbalik kepada bapak juga. Adapun hati kita berbalik kepada ibu bapak kita. Sekurang-kurangnya kita harus berterima kasih kepada ibu bapak kita, karena ya mereka yang membawa kita, mereka yang melahirkan kita ke dunia, mereka yang memberi kehidupan kepada kita, mereka yang membesarkan kita. Jadi kita harus mengenang jasa, budi, dan berterima kasih kepada mereka. Jangan kita anggap ini sesuatu yang sepatutnya. Mereka yang kasih lahir saya, mereka yang kasih besarkan saya. Jangan anggap begitu. Ya, kita harus penuh syukur, terima kasih kepada mereka. Walaupun ada kalanya kita melihat ibu bapak kita bukanlah ibu bapak yang ideal, bukan ibu bapak yang kita harapkan. Kita terasa kenapa bapak saya tidak memahami saya, kenapa dia tidak tahu saya punya keperluan, dia tidak memahami saya. Jadi kita rasa kecewa, kita rasa tidak puas hati kepada mereka. Ada kalanya begitu. Tapi kita mesti paham, sebagai anak-anak, kita mesti paham sebenarnya menjadi bapak, menjadi mama bukan senang. Kalau kita beli alat-alat elektrik, kan, maksudnya beli misalnya tablet, HP. Kalau kita beli satu mesin elektronik yang baru, dia disertakan apa? Disertakan satu buku panduan. Jadi bagaimana dia ajar kamu menu, bagaimana tekan ini butang, dia fungsinya apa, kalau klik ini dia pakai apa, settingnya bagaimana, ada buku panduan. Walaupun HP kita dulu kita pakai Huawei, sekarang kita mau tukar pergi Samsung, tidak apa, kita pandai, ikut buku panduan, diajar. Dan tapi waktu kita lahir, saudara, waktu kita lahir, adakah kita sedang pegang satu buku panduan? Kita keluar dari mama kita, "Mak, inilah buku panduan, inilah saya pikiran, inilah keperluan saya. Kau pasti ikut ini buku panduan untuk operasi, kasih membesarkan saya." Adakah begitu? Tidak. Waktu anak itu lahir, ibu bapak kalau kepala, bagaimana mau besar, bagaimana dia berpikiran, bagaimana sikapnya. Start from zero, bermula dari kosong sifat. Ya, kita belajar. Jadi akan ada kalanya ibu bapak kita tidak mencapai kehendak kita, tidak mencapai ideal kita, kita jangan salahkan mereka. Ya, itulah saya katakan kita harus terima kasih kepada ibu bapak kita, sebab mereka pun sangat berusaha, sangat berkorban, sedang belajar bagaimana membesarkan kita. Jadi hati anak harus berbalik kepada anak, hati anak harus berbalik kepada bapak. Khasnya apabila anak sudah besar,
Saya sendiri terasa lah sekarang saya sudah umur 46-an. Orang kalau Cina bilang, 在上有老，在下有少. Maksudnya di atas ada orang tua, di bawah masih ada anak. Nah, pertengahan baya ini paling menjabar. Sebab ibu bapak sudah mulai tua, sudah kan. Jadi fokus kita pertengahan baya ya keras kerja, kita jaga anak, tapi selalu apa? Tak abai ibu bapak. Hasilnya kalau kita berjauhan dengan ibu bapak, mungkin kita jarang mengambil berat ibu bapak kita. Ya. Mungkin sekadar kita hanya, saya ada bagi keperluan, tiap-tiap bulan saya ada kirim duit, kirim uang kepada papa mama. Hanya sekadar kirim duit kepada papa mama, adakah itu sudah memenuhi tanggung jawab menghormati ibu bapak? Seperti yang tercatat dalam hukum yang kelima, firman yang kelima. Belum. Sebab ibu bapak tidak kekurangan keuangan. Yang mereka perlukannya apa? Keprihatinan. Kita ambil berat terhadap mereka. Ya. Jadi anak-anak, kita ini anak-anak juga harus belajar berbalik kepada bapak, mama kita. Maksudnya kita harus belajar mengambil berat kepada orang tua kita. Mereka sudah tua. Mungkin sekarang tubuh badan mereka sudah merosot, sini sakit, sana sakit. Apa yang mereka paling harapkan ialah kita mengambil berat. Kita bawa anak-anak pergi jemput dia. Ya. Bukan hanya, saya sudah kirim duit, sudahlah. Bukan. Ya. Ada masanya perlu buat panggilan telepon, dan ada masanya perlu pulang ke rumah melihat mereka. Jadi hati anak-anak perlu berbalik kepada Bapak kita. Supaya tujuan semua ini kan Tuhan yang mau kita membangunkan sebuah keluarga yang bahagia, yang harmoni, yang boleh memuliakan Tuhan. Sebab asas gereja yang sehat dan kuat adalah dari keluarga. Jadi dalam Alkitab berkata, kalau seorang itu tidak dapat mengepalai keluarganya, ya, bagaimana dia dapat membimbing gereja, bukan? Ya. Ini ayat yang memberi ingatan kepada kita supaya harus menjaga keluarga kita dengan sebaiknya. Nah, kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 5. 1 Timotius pasal 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kalau keluarga sendiri belum dapat urus dengan sebaiknya, anak belum dapat diurus dengan baiknya, orang tua kita diabaikan, bagaimana kita melayani dalam gereja? Ya, jadi mesti urus dahulu keluarga kita dengan sebaiknya, muliakan Tuhan di dalam rumah tangga kita, barulah kita dapat memuliakan Tuhan dengan sebenar dalam gerejanya. Baiklah, inilah sedikit renungan bagi kita pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat membangunkan, memberi pembangunan dalam rohani kita. Dan saya harap bahasa Melayu saya boleh dimengerti lah, sebab ini bahasa Malaysia bukan bahasa Indonesia. Semoga Tuhan memberkati dan saya rasa kembali kepada pendeta.